Ngerasa nggak asing sama keju ini? Ya, soalnya kaiju ini persis kayak monster versi Jepang alias kaiju Godzilla. Dan Godzilla ini juga yang jadi salah satu inspirasinya author Kaiju Number 8. Di awal musim summer 2025, seri Kaiju Number 8 ngelanjutin series ini dengan penayangan season 2-nya yang dimulai pada 19 Juli 2025. Dan di pembukaan musim barunya, anime ini nampilin dai kaiju yang mirip seperti Godzilla. Dulu ketika di musim pertamanya, gue ngira Kaiju Number 2 itu udah nyontoh model Godzilla yang dibikin versi lebih gede. Tapi nyatanya gue salah. Secara fisik, dai kaiju ini punya bentuk dorsal plate, tangan, dan postur badan yang mirip banget kayak Godzilla. Nah, sedikit informasi nih, dai kaiju itu adalah kategori kaiju di bawah kategori identified kaiju seperti Number 8 ataupun Number 9. Jadi bisa dibilang dai kaiju itu kategori kaiju terkuat kedua lah. Kemudian dai kaiju di episode pertama itu ngambil referensi dari dua film Godzilla, yaitu Shin Godzilla dari Toho Picture dan Godzilla 2014 dari Legendary Picture, yang merupakan seri pertama kaiju Godzilla dari franchise film Godzilla versi Legendary Picture. Kalau misalnya kita tarik balik ke Godzilla 2014, adegan ketika kaiju ada di jembatan ini mirip banget kayak adegan Godzilla 2014. Dimulai dari adegan persiapan pasukan kavaleri, dai kaiju yang dihantam sama serangan gabungan dari pasukan kaiju Defense Force dan tentara angkatan darat, dai kaiju yang meraung gara-gara ditembakin, dan ditutup dengan dai kaiju yang ngancuri jembatan dan mukul mundur pasukan kavaleri di jembatan. Sedangkan kalau dari sisi pemilihan pasukan dan kendaraan tempur berat yang dipakai, itu sangat terinspirasi dari adegan Shin Godzilla, di mana pasukan yang dipilih adalah tentara angkatan darat Jepang dengan menggunakan tank tipe 10 generasi keempat, meriam anti pesawat Swagerak tipe 87, kendaraan tempur taktis tipe 16, serta kendaraan tempur berat yang gue yakin referensinya adalah ke sistem peluncur roket ganda atau MLRS M270. Munculnya alat-alat berat ini nggak semata asal pilih. Salah satu studio yang punya peran dalam produksi series Kaiju Number 8 yaitu Studio Kara, adalah studio ciptaan dari Hideaki Anno. Beliau merupakan direktor di masa produksi film Shin Godzilla. Selain itu, memang daftar alat tempur tadi merupakan peralatan utama yang digunakan oleh tentara angkatan darat Jepang. Seperti sudah jadi lokasi ikonik kemunculannya Godzilla, dai kaiju ini muncul juga dari Teluk Tokyo, bergerak ke arah jembatan yang menjadi lokasi pertempuran. Jembatan ini berada di Yokohama, atau tepatnya di Yokohama Bay Bridge, yang berlokasi 42 km dari headquarter divisi pertama Kaiju Defense Force alias di kota Koto, prefektur Tokyo. Kalian bisa lihat ada adegan yang nunjukin beberapa pasukan divisi pertama Kaiju Defense Force sedang menuju ke dermaga Honmoku dan dermaga Daikoku. Kedua dermaga ini terhubung oleh Yokohama Bay Bridge, makanya pasukan kavaleri udah siap-siap tuh di pinggir kedua dermaga itu. Kalau ngebahas soal Kaiju Number 8 ngambil referensi Godzilla, gue udah gak heran sih, karena selain Godzilla yang aslinya dari Jepang, author dari series ini emang banyak terinspirasi dari berbagai film tentang kaiju juga, bahkan film kaiju barat seperti Pacific Rim. Dan gak menutup kemungkinan ada influensi Godzilla versi Legendary Picture juga di anime ini.